Saya itu kok bingung ya, lihat ibu-ibu yang kemarin sibuk ngantri minyak goreng lah sekarang kok justru rame di pasar bisa gitu beli baju lebaran. Ibu mohon maaf sebelumnya jika ibu bisa memberikan pernyataan, maka izinkan kami untuk mengomentari pernyataan yang ibu lontarkan sebab pernyataan itu belum tentu benar, ibu. Kita lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung. Jadi please ya bu, jangan baper. Kita kembali ke ibu-ibu yang beberapa waktu lalu ngantri minyak goreng. Kenapa mereka ngantri minyak goreng bu? Karena pada saat itu minyak goreng langka. Dan sangat wajar ketika ada ketersediaan minyak goreng, mereka rela ngantri karena mereka tidak tahu sampai kapan itu kelangkaan minyak goreng berlangsung. Pada saat itu ibu bilang, ibu ogah ngantri minyak goreng. Jangankan ibu yang sekelas sultan, lah saya yang rakyat jelata aja bu ogah ngantri minyak goreng. Kenapa? Karena buat saya minyak goreng itu bukan kebutuhan yang urgent. Saya lebih sering beli, jarang masak. Tapi bu, kebutuhan saya dan kebutuhan ibu-ibu yang ngantri minyak goreng itu berbeda. Jadi jangan disamakan. Nah coba sekarang ibu lihat, apakah ada ibu-ibu yang ngantri minyak goreng? Gak ada lagi bu, kenapa? Karena begitu harga minyak goreng dinaikkan, stok minyak goreng di pasaran itu melimpah ruah. Ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Soal ibu-ibu yang sekarang beli baju lebaran, seolah-olah ibu ingin mengatakan bahwa ibu-ibu yang beli baju lebaran itu adalah orang-orang yang punya duit tapi kok rela ngantri minyak goreng. Itu nggak ada konektivitasnya ibu. Ibu-ibu yang ngantri minyak goreng itu diantaranya bukan karena nggak punya uang, tapi minyak goreng langka. Nah sekarang ibu-ibu yang beli baju lebaran itu bukan semuanya orang kaya dan beruang, ibu enggak. Tanpa ibu ketahui banyak di antara mereka yang berjuang mati-matian hanya untuk bisa membeli baju lebaran. Mungkin ibu tidak tahu banyak di antara mereka yang membeli baju itu hanya setahun sekali ya pada saat lebaran. Mereka bu berjuang menyisihkan uang belanja setahun penuh agar ketika Idul Fitri kumpul bersama keluarga sanak famili berpenampilan layak dengan baju baru. Nggak salah kan bu, dari 365 hari, satu hari saja mereka pakai baju baru. Jadi please bu, kalau ibu tidak bisa membela rakyat, minimal ibu jangan mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Seolah-olah masalah yang terjadi di negeri ini salahnya rakyat. Rakyat bisa apa sih bu? Rakyat nggak bisa apa-apa. Nah, yang merugikan rakyat itu siapa? Justru pejabat-pejabat serakah nan tamak yang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya merugikan rakyat banyak. Itu dong bu yang seharusnya ibu nyinyirin, yang seharusnya ibu julitin dan ibu tegasi. Bukan ibu-ibu yang ngantri minyak goreng ketika minyak goreng langka atau ibu-ibu yang beli baju lebaran padahal belum tentu mereka kaya raya. Semoga ibu sehat ya bu. Megawati sindir emak-emak minyak goreng antre, tapi bisa beli baju baru. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Megawati sindir emak-emak minyak goreng antre, tapi bisa beli baju baru. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Megawati Soekarnoputri, menilai meskipun kondisi ekonomi di tengah pandemi mengalami penurunan, namun masih tetap bertahan. Hal itu dibuktikan bergeliatnya perekonomian rakyat di pasar-pasar. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung mereka antre minyak goreng, kata Megawati dalam acara kick-off dan talk show pembentukan BRIDA, secara daring, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Minyak goreng dibidik usut kartel minyak goreng, KPPU minta bantuan polisi panggil pelaku usaha. Ketua Umum PDIP itu memandang fenomena tersebut perlu diriset. Ia meragukan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi depresi. Why? Apakah benar kita jatuh ke dalam depresi? No, 3 kali ya no. Tidak, ujarnya. Dirinya mengaku pernah mengalami krisis ekonomi global hebat saat menjabat presiden.
Namun Indonesia tetap bisa bertahan hidup. Sekarang ini pandemi bukan krisis keuangan, jadi Bapak, Presiden Jokowi, harus memilih menurut saya, pilih kesehatan rakyat dulu, tangani pandeminya. Pasti kita akan keluar, buktinya sampai sekarang kita survive, tutur Presiden kelima RI tersebut. Beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung. Mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Soal ibu-ibu yang sekarang beli baju lebaran, seolah-olah ibu ingin mengatakan bahwa ibu-ibu yang beli baju lebaran itu adalah orang-orang yang punya duit tapi kok rela ngantri minyak goreng. Itu nggak ada konektivitasnya, ibu. Ibu-ibu yang ngantri minyak goreng itu diantaranya bukan karena nggak punya uang, tapi minyak goreng langka. Nah sekarang ibu-ibu yang beli baju lebaran itu bukan semuanya orang kaya dan beruang, ibu, enggak. Tanpa ibu ketahui, banyak di antara mereka yang berjuang mati-matian hanya untuk bisa membeli baju lebaran. Mungkin ibu tidak tahu, banyak di antara mereka yang membeli baju itu hanya setahun sekali ya, pada saat lebaran. Mereka, bu, berjuang menyisihkan uang belanja setahun penuh agar ketika Idul Fitri kumpul bersama keluarga sanak famili berpenampilan layak dengan baju baru. Nggak salah kan, Megawati bingung ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antre migor. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrean pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng, tetapi belanja pakaian lebaran. Saya lihat di pasar-pasar akibat dilepas aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Tetapi di satu sisi yang buat saya bingung mereka antre minyak goreng, kata Megawati. Kemudian, ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Dia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua Umum PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Dia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Coba, belum apa-apa saja sudah, aduh, demo-demo. Saya tuh pikir anak sekarang nih ngerti opo enggak toyo, ucap Mega. Dia melancarkan sindiran ke pejabat. Mega mempertanyakan visi Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, pembangunan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada visi itu. Mega juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pemekaran daerah. Dia menyebut pemekaran tak dibarengi pertumbuhan ekonomi daerah baru. Pak Tito, mohon maaf, saya melihat adanya seperti stagnansi atau kebingungan bagaimana membangkitkan potensi daerah pada daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran, ucap Mega. Kebutuhan saya dan kebutuhan ibu-ibu yang ngantri minyak goreng itu berbeda, jadi jangan disamakan. Nah coba sekarang ibu lihat, apakah ada ibu-ibu yang ngantri minyak goreng? Nggak ada lagi, bu. Kenapa? Karena begitu harga minyak goreng dinaikkan, stok minyak goreng di pasaran itu melimpah ruah. Soal ibu-ibu yang sekarang beli baju lebaran, seolah-olah ibu ingin mengatakan bahwa ibu-ibu yang beli baju lebaran itu adalah orang-orang yang punya duit tapi kok rela ngantri minyak goreng. Itu nggak ada konektivitasnya, ibu. Ibu-ibu yang ngantri minyak goreng itu diantaranya bukan karena nggak punya uang, tapi minyak goreng langka. Nah sekarang ibu-ibu yang beli baju lebaran itu bukan semuanya orang kaya dan beruang, ibu, enggak. Tanpa ibu ketahui, banyak di antara mereka yang berjuang mati-matian hanya untuk bisa membeli baju lebaran. Mungkin ibu tidak tahu, banyak di antara mereka yang membeli baju itu hanya setahun sekali ya, pada saat lebaran. Mereka, bu, berjuang menyisihkan uang belanja setahun penuh agar ketika Idul Fitri kumpul bersama keluarga sanak famili berpenampilan layak dengan baju baru. Nggak salah kan, bu, dari 365 hari, satu hari saja mereka pakai baju baru. Jadi please, bu, kalau ibu tidak bisa membela rakyat, minimal ibu jangan mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Seolah-olah masalah yang terjadi di negeri ini salahnya rakyat. Rakyat bisa apa sih, bu? Rakyat nggak bisa apa-apa. Nah, yang merugikan rakyat itu siapa? Justru pejabat-pejabat serakah nan tamak yang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya merugikan rakyat banyak. Itu dong, bu, yang seharusnya ibu nyinyirin, yang seharusnya ibu julitin dan ibu tegasi.
bukan ibu-ibu yang antri minyak goreng ketika minyak goreng langka atau ibu-ibu yang beli baju lebaran padahal belum tentu mereka kaya raya. Semoga ibu sehat ya Bu.